Nah, mungkin saya pengen ngomong sama teman-teman semua yang lagi menyaksikan ini, ya mungkin jangan hanya berpikir enaknya aja gitu kan, oh saya mau menikah, oh cinta gitu kan. Kalau tadi kalian nggak mempersiapkan dari sisi rohani atau dari yang lain-lain secara mental, korbannya itu banyak banget loh. Tapi mamaku itu modelnya cinta damai gitu, di rumah tuh nggak pernah yang kayak ribut atau gimana gitu kan, selalu menutupi, dan mungkin orang tua yang kurang ekspresif ya, jadi nggak gampang cerita sama anak tuh, nggak terbuka gitu kan, mungkin nangis aja nggak berani diliatin kayak gitu loh. Tapi kita kan tahu kan, mungkin masuk ke kamar, dalam kamar nangis mungkin gitu kan. Seperti itu. Jadi kita tuh seolah-olah tidak ada apa-apa, baik-baik aja, padahal ya luka di dalam lah mungkin kayak Ya gitu. Jadinya aku juga menjadi pribadi yang tertutup. Setiap orang bisa punya pandangan yang berbeda-beda, bahkan untuk satu hal yang sama. Bagaimana pandangan kita dalam kacamata iman Katolik terhadap fenomena yang terjadi di sekitar kita? Bersama dengan saya Maria Kristi Dan saya Christian Reynaldo dalam Persepsi, perbincangan rohani seputar sensasi. Hai listeners, ketemu lagi bareng Duo Chris. Untung belum berubah ya listeners ya. Dan pastinya saat rekan saya Christian Reynaldo Dan rekan saya Maria Kristi. kita berdua kembali lagi, dan mudah-mudahan kamu nggak pernah bosan. Dan kali ini kita hadir dengan tema yang again selalu cukup berat, tapi pastinya ini menjadi sebuah hal yang akan manis karena akan dibahas juga bersama dengan narasumber kita dan juga sharer kita pada kesempatan kali ini, Chris. Ya betul sekali. Yang namanya persepsi ini kan selalu perbincangannya rohani seputar sensasi. Dan sensasi yang satu ini ternyata tak lekang oleh waktu, ada terus loh. Selalu dari dulu, sekarang dan selama-lamanya. Selalu ya. ada terus. Selain memang ini tuh menjadi tantangan, tapi again ya, kita akan ngomongin balik lagi ke rootsnya setiap orang adalah speak about family. Tapi kali ini kita akan melihat bagaimana mungkin karya Tuhan itu bisa terjadi dalam keluarga yang tidak pulih atau mungkin masih dalam proses pemulihan. Kalau kata anak sekarang, simpelnya adalah broken home gitu ya. Tapi kalau kita percaya kayaknya broken it means bukan kayak hancur yang gimana banget. Ya. Masih ada kesempatan untuk pulih, bahkan untuk generasi-generasi berikutnya juga punya kesempatan yang sama untuk memiliki keluarga yang tidak broken. Kayaknya beberapa waktu lalu kita sempat bahas juga gimana caranya yang luka batin itu supaya stop gitu kan. Betul. Jadi nggak menurun ke orang tuanya, dan bagaimana komitmen serta perjalanannya lumayan panjang. Kayaknya sama deh, agak-agak beda tipis deh, Chris. Cuman saya mau sedikit mengajukan interupsi. Baik, Bahwa saya persilahkan. bukan cuman anak sekarang yang bisa ngomong broken home. Anak dulu juga ngomongnya broken home. Kamu tuh ngomong anak dulu tuh maksudnya gimana ya? Ya, Ini kamu mau menjelaskan kamu tuh bukan. semakin anak dulu tuh gimana Bukan, maksudnya? itu angkatan papa mama saya juga ngomongnya broken home. Oh gitu, ya. Angkatan engkong sama emak saya juga ngomongnya broken home. Oh wow. Jadi engkong sama emaknya Hampir ini saya Chris terjebak. luar biasa ya. Kalau misalnya ngelihat ada yang belum beres atau tidak beres, ngomongnya juga broken home. ya. Ya sudahlah, langsung saja kita perkenalan ke narasumber. Kenapa jadi engkong sama emak saya yang dibahas? Mungkin karena narasumber kita nextnya akan jadi engkong sama emak. Bisa Bener jadi, dong, karena ketika mereka anak-anaknya sudah berkeluarga, betul punya anak, mereka akan jadi engkong sama emak. Dan memang kisah cinta mereka juga cukup sangat menginspirasi. Dari masih kenceng kulitnya sampai nanti aku yakin engkong sampai emak-emak juga mereka masih akan terus bersama. So please welcome on studio Bro Davita dan juga Cici Jenita. Welcome. Thank Terima you. kasih Jenny. sudah hadir dengan segala effort yang luar biasa. So first thing first, how are you guys? Baik kabarnya, puji Puji Tuhan. Tuhan. Nah, mungkin orang-orang yang hadir di PD-PD yang ada di Jabodetabek ini ya, kok bingung tiba-tiba kok ini temanya broken home? Padahal yang hadir kan yang hadir Yang mereka hadir. berdua. Kenapa coba Chris? Karena begini, di balik sesuatu yang terlihat sempurna, itu biasanya ada satu atau dua cerita yang di baliknya orang nggak tahu. Dan yang nggak tahu
oleh orang banyak itu yang mau coba kita obrolin. Iya, jadi Bener nggak? maksudnya ceritanya karya Tuhan dalam kehidupan Bro David dan juga Ci Jenny ini akan jadi berkat juga karena masih sangat berkesinambungan sekali. So first thing first, sebelum kita ngobrol sama Bro David dan juga Sis Jenny, kita mau lihat dulu nih bahwa memang ternyata ini ada grafiknya. Kita mau lihat dulu ya, kenapa sih kok tiba-tiba broken home, perceraian, itu langsung kita bahas karena ada grafik yang menunjukkan ini nggak jauh-jauh deh, 7 tahun ke belakang, 2024 ke 2017 ya. Selama kurang lebih 7 tahun ke belakang aja, ternyata memang angka perceraian di Indonesia itu naiknya cukup signifikan. Kita bisa tampilin nggak? Apa kita cuma ngomongin aja ya? Udahlah, kalaupun bisa ditampilin, kalaupun nggak bisa ditampilin, kita omongin tetap. Oke, Bahwa nggak dari tahun 2017, 2018, 2019 itu naik. Dia 370.000 jadi 439, tapi tahun pandemi 291.000 itu turun. Besar kemungkinan kenapa? Karena tidak jadi perceraian karena sidangnya online semua. Betul. One point of view. Tapi karena mungkin juga ketika dipaksa kembali ke rumah dan mungkin itu akhirnya pemulihan terjadi, ada banyak juga loh, bukan hanya cerita perpisahan tapi keluarga yang tadinya tidak bersama akhirnya menyadari kehidupan itu seperti apa, kayak kita diajak balik ke titik nol lagi. Betul. Akhirnya banyak terjadi pemulihan juga, atau ada kemungkinan sidangnya tertunda sampai 2021 naik Betul. lagi, lebih tinggi lagi 447.000 dan karena bounce back 2025 atau ke 2022. Wow. Oh betul 5 tahun ya, sorry ya 5 tahunan lah ya, dari 2017 sampai 2022 itu dari 300 ribuan di angka 500 ribuan. Dan kalau kita lihat juga mungkin sebagai pembawa acara infotainment, tiada hari tanpa berita perpisahan selebriti, baik yang putus ataupun cerai. Dan tentunya ini kan yang jadi korban kan keluarga lah ya. Nah kehidupannya kira-kira seperti apa, dampak negatifnya itulah yang nanti coba kita juga berdasarkan data ini kita obrolin sama Sis Jenny dan juga Bro David. Siap. Ya kan. Ngomong-ngomong kalian berdua buat orang yang belum kenal, mereka ini siapa sih? Silakan, siapa yang memperkenalkan diri dulu? Bro David atau Sis Jenny dulu? Oke, kalau dari saya, perkenalkan nama saya Davidan. Kalau hari ini sih activity kalau di kerohanian, saya sebagai pewarta BPK PKKKJ dan juga pengajar dari SPBI, Sekolah Pujian Bina Insani ya. Dan juga saya terlibat aktif juga di Sukses Sejati Katolik. Jadi itu pelayanan di marketplace ya. Dan untuk di keseharian saya sebagai pengusaha, saya bergerak di bidang kuliner ya, ada beberapa resto di daerah Menteng dan juga di daerah Kelapa Gading. Kurang lebih seperti itulah. Selebihnya buat saya di keluarga pun juga pelayanan. Mantap. Tuh. Nah kita juga mau lihat kan nanti, karena tadi kita udah ngobrol juga sama Sis Jenny bahwa memang pelayanannya Bro David ini sangat berpengaruh atau cukup punya nilai yang sangat besar bagi kesembuhan dari seorang Sis Jenny. Jadi ini juga attention to all ladies, gimana caranya pilih pasangan tuh yang memang yang literally sepadan dan akan jadi penolong buat kita. Tapi Sis Jenny juga sama-sama ini usaha bareng jalan ini atau kayak gimana? Sama, sehari-hari sekarang support David juga. Tuh. Jadi istri, jadi ibu, jadi penolong. Mantap. Istri ibu yang penolong. Tapi memang secara background mungkin teman-teman yang kayak ini kayak kok Sis Jenny tuh kayak familiar ya. Sis Jenny ini juga pernah berkarir atau mungkin sekarang lagi hiatus aja. We never know kapan dia comeback gitu kan. Ya. Di dunia entertainment juga ya kan. Sempet jadi presenter juga gitu. Tapi sekarang lebih ke ya itu deh ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga Support ya. suami. Wah, dan juga yang paling penting itu tadi partnya as a penolong. Dan sebetulnya kalau ditanya spontan gini kan nggak banyak ya yang langsung menyebutkan perannya itu sebagai istri dan juga penolong. Jadi awareness itu yang juga nanti mungkin mau kita bahas. Tapi sebetulnya ini juga sangat berkesinambungan listeners sama podcast kita di episode ke-7. Wow, menandakan bahwa kreatifnya ngitung episodenya finally. Ya. Tadi kan kita bertanya-tanya episode berapa ya ini ya? Nah, Itu waktu itu narasumbernya ada Bro Sony dan yes, juga Mami Ibu Cu. Cun. Wah, Itu bener-bener salah satu, menurut gue salah satu podcast yang berkesan juga ya. Karena Iya temanya sungguh luar biasa. Apa tuh Chris? perselingkuhan dari pasangan suami istri yang menyebabkan hancurnya, hampir hancur. Alah. Karena ingat banget waktu itu mungkin juga Bro David sama Sis Jenny tahu Kenal. Bro siapa namanya? Sony. Bro Sony. Oke. Karena
ceritanya tuh luar biasa banget. Sedikit aja sebelum kamu nanti cari-cari episode 7 mana ya persepsi bahwa Kasih bagaimana. thumbnailnya nyambung ke episode 7. Silakan langsung klik aja, itu tugas editor lagi. Kita memberatkan tugas editor ya di episode kali ini ya. Seorang suami yang mungkin ya juga jati dirinya belum pulih sampai akhirnya berselingkuh lumayan sangat lama, tapi sang istri literally jadi penolong dan juga pendoa sampai akhirnya keluarganya dipulihkan dengan luar biasa dan mereka menjadi keluarga, not only suaminya, nggak cuman istrinya tapi keluarga yang melayani. Betul. Nah ini karena ada hubungannya, kenapa? Karena kita mau bahas mengenai yang namanya temanya adalah broken home, right? Yes. So salah satu ujung dari perselingkuhan kan menyebabkan broken home, ya kan? Nah tadi perceraian yang kita lihat juga tentu adalah korbannya ada dari keluarga, broken home, dan berdasarkan statistik yang kok 6 tahun terakhir meningkat terus. Kita mau tahu nih pandangan dari Bro David, Sis Jenny sebagai orang tua, sebagai suami dan istri. Ya. Kira-kira apa yang menyebabkan munculnya fenomena seperti tadi ya? Punya bayangan tersendiri? Mungkin kalau dari saya ya salah satunya faktor ekonomi juga menentukan ya. Oke. Hari-hari ini juga kita ada di dalam situasi kondisi di negara kita baik pun di dunia juga nggak dalam keadaan baik-baik ya. Apalagi saya mewakili mungkin bapak-bapak yang mungkin punya challenge, punya tantangan di dalam pekerjaannya, karirnya, ya kena disruption dan segala macam. Itu kalau nggak didukung, disupport oleh pasangan itu berat banget gitu kan. Ya ditambah lagi mungkin kebutuhan yang semakin meningkat. Salah satunya menurut saya itu faktornya, satu ekonomi. Oke. Gitu. Oke. Kaget gue, kok tiba-tiba dia geser. Jarang-jarang di podcast orang Salama. Mau pindah posisi biar lebih sama enggak? Ini udah berasa dekat sekali kok. Oh, udah dekat banget. Udah inline satu frekuensi. Bagus. Itu satu ekonomi ya tadi. Ya, cuma memang menurut saya gini, nggak ekonomi juga nggak berdiri sendiri karena buktinya banyak juga yang sama sih mengalami tantangan tapi baik-baik aja. Jadi menurut saya secara pribadi kita harus punya hubungan dulu sama Tuhan. Itu yang menurut saya yang membuat kita tuh akhirnya bisa bertahan di dalam keadaan dan dua-duanya pasangan suami dan istri. Ya, jadi buat saya pertama-tama yang harus kita lakukan masing-masing connect sama Tuhan. Setelah itu baru nanti diberikan kepekaan. Apa yang suami harus lakukan pada istri, apa yang istri harus lakukan pada suami. Mungkin gambarannya kurang lebih seperti itu dari saya. Kalau dari sisi suami gitu kan. Nah kalau dari sisi Jenny sendiri ini ngomongnya fokus dulu bagaimana mungkin pada saat berumah tangga dan perceraian itu selalu ada gitu kan. Dan apalagi ya tadi sempat dibilang juga bahwa Sis Jenny ini juga sempat berkarir dunia entertainment juga. So you know sedikit banyak bagaimana apa yang terjadi lah di dunia kita saat ini nowadays. Iya, menurut saya sebagai istri yang paling menantang itu juga tantangan ekonomi, betul. Dan banyak pengalaman teman-teman juga yang seperti itu ya. Apalagi saat suami nggak perform lah, gitu ya, dapur nggak ngebul lah. Lah itu tantangan terberat ibu-ibu sih. Saat kita mau bayar itu nggak ada, mungkin gitu ya, nggak cukup. Nah itu tuh mulai tuh tensi tinggi tuh istri-istri gitu Darah sih. tinggi langsung naik ya. Gitu. Jadi tantangan yang cukup berat menurut saya kalau dalam satu keluarga tuh kondisi ekonomi tuh nggak oke gitu. Oke, kalau itu tadi udah jelas banget gamblang ekonomi. Selain ekonomi kira-kira misalnya if we have to mention 3. Oke, number 1 menurut pandangan Bro Densis adalah ekonomi. Yang kedua? Penyebab perceraian terjadi angka bisa tinggi kayak gini apalagi ya? Karena pasti kan sebenarnya itu juga menjadi salah satu suara dari listeners yang sudah berumah tangga juga kan? Iya, kekeringan rohani ya, gitu. Jadi seringkali kita merasa kurang, kita minta, orang itu kan maunya terima, gak suka diminta gitu kan. Sedangkan kita yang kering ini seringkali banyak menuntut, kepengennya banyak gitu kan. Apalagi di sosial media sekarang kita ngeliat macem-macem gitu loh. Jadi kepengennya banyak, tapi gak support atau belum gitu ya. Kayak gitu sih. Ya, mungkin nambahin lagi sedikit ya karena tadi sosial media ya. Mungkin kebanyakan lihat keluar gitu ya. Kok orang di luar kayaknya baik-baik aja, enak. Dia mulai membandingkan diri gitu kan. Comparison. Ya, mulai membandingkan mungkin keburukan pasangannya dengan kelebihan orang-orang yang dilihatnya seakan-akan sepertinya tuh sempurna gitu kan. Kok kayaknya dia enak-enak aja ya. Kok sama kamu kayaknya tuh ada aja gitu kan. Tapi sebenarnya kalau mau dikorek lagi semua itu balik lagi kalau dari sisi rohani kan kita kan manusia ini kan terdiri dari tubuh, jiwa dan roh. Ya. Jadi kalau misalnya rohnya memang kering, tadi balik lagi dia akan mencari di luar. Dan waktu lagi dia cari di luar sebenarnya ya seperti kayak kita minum air asin, air garam ya. Jadi nggak pernah ada kata puas ya, nggak bisa nerima itu aja sih. Jadi menurut saya balik lagi harus bangun hubungan sama Tuhan.
Tapi lucu deh, maksudnya kayak Bro David nih pakai apa namanya perumpamaannya lu minum air asin gak akan puas. Iya, karena jadinya Garam. aus terus. Benar, setuju. Jadi kalau terdampar di Memang laut, usia Tapi kalau misalnya usia nggak ada hubungannya sama usia di sini. Itu pengetahuan sekarang aku umum. tanya ya nih anak-anak di sini tim yang sebelum lu ngerti nggak? No, Cek bukan aja gue doang. Google, Wikipedia bahwa Ya, oke. orang kalau di tengah laut terombang-ambing justru dia nggak boleh Nggak minum boleh air laut. Kenapa? Karena makin lama makin asin. Tapi maksud gue Itu gue belajar di biologi juga ada. Gak mesti karena usia tua. Sorry ya. Gimana teman-teman lu maksud gue kayak listeners juga boleh komen sih. Maksudnya Ya. aware nggak dengan peribahasa itu? Ya, Jadi gue agak shock gitu loh. Satu frekuensi udahlah. Nah makanya udah gue bilang lu pindah ke sini makanya biar bapak-bapaknya tuh nyambung. Masalah bapak-bapak itu yang hal-hal. Tapi dari pengalaman David sebagai seorang pewarta, banyak Oke. ketemu juga dengan dunia bisnis dan network yang begitu luas. Bagaimana sih sebetulnya dampak dari broken home terhadap kehidupan berkeluarga? Mungkin dari sharing teman lah ya. Mungkin Oke, ada teman yang oke. curhat lah, ada dengar kesaksian orang. Ada punya seperti apa pandangan? mungkin saya langsung gini ya, karena saya kalau di tempat usaha saya kan kita seringkali buka lowongan pekerjaan ya. Betul. Jadi interview itu pertama-tama harus lewat saya dulu. Jadi saya hampir banyak interview, mungkin kalau mau dilihat lebih dari ratusan itu pasti harus ketemu sama saya. Nah, yang saya mau sampaikan ketika saya interview, saya tuh sering kali kepo. Nah, saya tanya, bapak kamu kerja apa? Ibu kamu kerja apa? Kamu tinggal sama siapa? Nah, ketika ditanya banyak tuh yang ngomong, saya tinggal sama nenek gitu kan. Ibu kamu kemana? Oh, ibu udah dengan yang lain. Bapak kemana? Bapak juga sama udah yang lain. Nah, saya bikin satu kesimpulan nih, anak-anak yang mengalami broken home ternyata ketika oke deh, menurut kriteria kamu masuk. Tapi begitu di dalam pekerjaan, daya tahannya ketika mereka menghadapi tantangan gitu kan, ketika mereka menghadapi pressure dan segala macam itu rentan banget, banyak banget ya. Mungkin saya melihat ada luka-luka dan segala macam. Jadi saya simpulkan anak-anak yang mengalami broken home ini baru hanya salah satu ya. Saya lihat di tempat kerja saya. Tapi saya lihat dampaknya itu besar banget. Nah, mungkin saya pengen ngomong sama teman-teman semua yang lagi menyaksikan ini, ya mungkin jangan hanya berpikir enaknya aja gitu kan, oh saya mau menikah, oh cinta gitu kan. Kalau tadi kalian nggak mempersiapkan dari sisi rohani atau dari yang lain-lain secara mental, korbannya itu banyak banget loh. Dan mereka itu nanti besok akan jadi orang tua loh. Dan ketika menjadi orang tua akan menjadi orang tua yang lebih buruk lagi, lebih parah lagi, gitu kan. Karena saya pernah ada punya sebuah data, mungkin boleh saya sampaikan di sini. Boleh. Karena kebenaran di Sukses Sejati Katolik saya membawakan sebuah sesi namanya warisan. Ada satu riset, nggak di Indonesia sih, ya. Jadi ada riset dari 5 generasi, ya, dari keluarga yang namanya Mark Jukes dan Jonathan Edwards. Mark Jukes ini nggak punya value, nggak punya nilai, nggak takut sama Tuhan. Pasangan juga bukan pasangan yang punya value, ya. Apa yang dihasilkan selama 5 generasi itu yang dilahirkan jadi keluarga itu kacau ya. Ada yang jadi pembunuh, pelacur ya, yang keterikatan dengan obat-obatan dan segala macam. Dan itu konsisten selama 5 generasi. Oh wow. Ya, itu Mark Jukes ya. Sedangkan Jonathan Edwards ya, ini dari seorang pemimpin kepala keluarga yang takut akan Tuhan, istri pun yang mendukung juga gitu kan, punya value. 5 generasi ke bawah itu banyak orang-orang hebat lahir dari keluarga ini. Ya, ada yang jadi hakim, ada yang jadi polisi dan segala macam, sampai ada yang jadi wakil presiden di Amerika. Jadi menurut saya dampaknya itu sangat besar banget. Jangan dipikir ribut, kita udah nggak cocok, you and me and. Kamu nggak pikirkan turun ke bawah. Kamu cuma mikirkan diri kamu sendiri. Egois, udah itu aja. Ya. Jadi itu sih hasil dari riset saya. Dan sehari-hari. apa maksudnya contoh yang dikemukakan sama Bro David, bagaimana mungkin juga dari yang nowadays pelayanannya ya gitu. Tadi kan sempat bilang juga bahwa selain dari pelayanan di marketplace, Bro David dan juga Sis Jenny ini ada pewarta. Nah yang menarik lagi adalah sebetulnya tadi yang sempat aku mention di awal, bagaimana peran Bro David ini sebetulnya menyembuhkan seorang Sis Jenny. Karena memang mereka ini sudah 25 tahun bersama, correct me if I'm wrong, dan juga 20 tahun menikah. Jadi tahun 2024 pernikahannya akan ulang 20 tahun tahun. ke 20 tahun ya. selamat ya. Maksudnya jangankan buat seorang entertainer gitu. Kita juga harus buka mata bahwa sekarang ini banyak bukan perceraian ya, perpisahan di pasangan Katolik yang Yes. sungguh menjadi fakta yang menyakitkan. Karena kalau kita
refer again to Catholic Church bahwa Ya. kita tidak menerima perceraian. Betul. Yang seperti dikatakan Mami Cut bahwa adanya perpisahan sementara itu fungsinya ya untuk menyembuhkan dan segala macam. Lagi-lagi kembali ke lukanya. Nah sekarang mungkin Sis Jenny sama Bro David boleh cerita kalian awal ketemunya di mana dan it's gonna be long karena mereka akan cerita 5 tahun perjalanan dan juga sekaligus sampai akhirnya menikah dulu deh. Jadi ketemu awalnya di mana? Apakah satu sekolah? Cara PDKT-nya gimana? Sedetail itu. Iya dong, jadi orang tuh tahu. Nanti gimana podcastnya kisah 3 jam loh mereka. kalau kayak gitu. Loh, memang Tips-tips kita kan bagaimana. dua episode kan hari ini kan, karena preparation-nya aja buat mereka nunggu udah 3 jam loh. Oke, Kamu oke, nggak oke. jadi acaramu kan? 2 episode jadinya ya. Ya, oke, sure. Gimana? Awal mula kalian bertemu. Ketemunya di kampus. Dulu kita temen satu kuliah. Dia kuliah pagi manajemen, aku kuliah siang akuntansi. Oke. Oh, anak ekonomi. Di Untar ya? Di Untar. Anak ekonomi. Gitu. Terus Ya, siapa memulai inisiasi pergerakan terlebih dahulu? Inisiasi loh bilang. Apa? Mau Inisiasi. ngomong lagi bahasa itu banget. Itu bahasa resmi, formal. Gue penasaran dulu PDKT sama istri lo gimana. Oh, gua Memulai inisiasi. Kalau misalnya gue dulu PDKT, gue bikin rencana 5 tahunan. Repelitan. Pasti lo gak tahu kan, udahlah. Ya udah, saja. lanjut ke Cijeni. Lanjut, silakan. Siapa yang memulai PDKT Siapa yang mulai duluan? pergerakan duluan? Mungkin dari saya ya. Jadi waktu itu ingat banget begitu baru masuk kuliah, seperti biasa nih ya, cowok-cowok pada ngumpul, kita masuk yuk ke tiap-tiap kelas ngecek-ngecek nih. Jadi kita udah dapat info, ada listnya gitu. Ini cewek yang lumayan my nih. God. Ya di kelas ini, kelas ini. Ya udah kita mulai jadi penyusup tuh. Saya masuk ke kelas. Padahal itu bukan kelas saya dan saya nggak ada pelajaran juga di sana. Saya duduk di belakang. Salah satunya adalah waktu Jenny, ya. Jenny dulu namanya belum Jenny ya kalau di ini ya di Emang KTP. namanya siapa? Itu nama Serius, panggung. bukan nama itu. Yeni. Namanya Yeni Lianawati ya. Oh sungguh. Gue ngomong-ngomong. Bil, kalau dia ngomong aman. Keren gue lagi. Di podcast ini selalu saya menjadi korban. Kalau dia ngomong aman, kalau gue ngomong kurang aman. And Jadi then, kakak Yeni. Jadi Yeni nama KTP ya. Jadi begitu kita lihat, oke, saya masuk waktu inget banget saya duduk di belakangnya, saya ngeliat gini, apanya yang cakep ya. Jadi Jenny yang dulu itu rambutnya juga agak ini ya apa? Mengembang juga dan segala macam, belum bisa make up juga segala macam. Jadi menurut saya kalau yang ini sih nggak masuk dalam hitungan saya gitu kan. Jadi singkat cerita ya udah, tapi teman-teman yang lain ya udah. Jadi ada masih banyak tuh yang ngejar dia. Oke, stop dulu. Sedikit informasi dari informasi burung-burung yang tadi kita baru dapat bahwa Koko Davidan ini dulunya adalah seorang model ya. Jadi harus tahu ya dia tuh mencarinya yang kayak gitu. Cover boy majalah Aneka. Nah, langsung bisa jawab oleh istrinya. Silakan dilanjutkan. Jadi Oke. di situ kebayang gitu. Oh, nyarinya tuh yang gimana sih gitu. Coba begitu saya lihat-lihat lagi ya, akhirnya teman-teman saya pada ngejar, terus dia teman-teman saya juga ada punya fotonya dia, saya liatin, tapi dilihat-lihat lumayan juga sih, kayak perlu diasah sedikit aja, dipoles aja gitu, tinggal dipoles gitu kan. Ya udah, jadi singkat cerita saya coba bilang sama teman-teman, ya udah lu kejar-kejar aja, kalau lu belum nggak dapet, lu kasih tau sama gue ya, nanti gue yang kejar gitu kan. Wow. Akhirnya udah beneran, jadi teman-teman saya kebetulan saya ngekos juga, karena saya dari Bandung, saya bilang gimana, udah belum, dapat belum, diterima belum, gitu kan, nggak ada pergerakan, lu lama banget, udah ya, akhirnya udah, saya ngerasa saya liatin video fotonya, ya lumayan juga sih. Nah, Foto bukan Instagram ya, Foto, belum ada. dulu foto. Belum ada. Foto banget gak tuh? akhirnya udah, karena terlalu lama ya udah saya pendekatan lah, dan ternyata pendekatan nggak lama, ternyata ya cocok. gayung bersambut. Langsung diterima, sedangkan yang lain kayak susah banget sih gitu Gayung kan. bersambut. Lanjut. Salah lagi gue ngomong. Jadi so far kurang lebih seperti itu. Jadi saya cuma ngelihat, wah ini sebenarnya cakep nih kalau dipoles sedikit. Ya, itu awal pertemuan saya ketika saya melihat Jenny ya secara fisik. Sorry, belum menjelaskan. Itu semester berapa? Semester 1. Buset, udah semester 1 langsung pergerakan cepat sekali. Ya 1-2 Tapi lah. jadiannya semester berapa lah gitu ya. Ya 1-2 lah gitu kan. Jadi ngeceng-ngeceng itu di semester 1 tuh. tapi Oh, masuk ngeceng-ngeceng. Semester 2 ya atau semester 3 antara itulah gitu kan. Karena teman udah lama kan, ya udah akhirnya saya eksekusi, saya datang langsung. Gimana Bu Jenny? Apakah informasi yang diberikan Akurat? oleh Bapak David akurat? Iya betul.
Oke, lanjut Pak David. Karena akurat lanjut. Kita verifikasi dulu. Nah, setelah akhirnya kan jadian nih, akhirnya jadian ya seperti biasa teman-teman pada marah, akhirnya kita diasingkan gitu kan, istilah iya, karena wah lu bocengli lu gitu kan, teman makan teman gitu. Oh, bocengli. Oh, bukan gitu kan, gue udah kasih waktu, udah dong, kalau enggak ya udah gitu. Dan ternyata begitu saya pendekatan, ya langsung diterima gitu kan. Nah sebenarnya yang poinnya nanti mungkin ada hubungan sama tema kita hari ini, broken home. Saya nggak tahu banyak sebenarnya tentang latar belakang Jenny. Saya cuma melihat secara fisik, keren banget ini, tinggal dipoles dan segala macam. Karena jujur yang tadi disampaikan waktu itu saya memang udah pernah ikut tadi sanggar atau sekolah modeling dan segala macam. Jenny waktu itu masih polos, nggak make up juga nggak bisa. Jadi waktu lagi pacaran saya ngajarin dia, lu make up tuh seperti ini, pakai bedaknya seperti ini gitu kan. Oh, oke. Ya, jadi itu yang saya lakukan. Nah, tapi justru ketika saya kenal lebih dalam lagi, ternyata nggak seperti yang dibayangkan, tampak indah di luarnya gitu kan. Ternyata penuh dengan luka gitu kan, kaku banget, nggak percaya diri banget gitu kan. Jadi saya melihat kok kayaknya, wah PR-nya banyak nih gitu kan, gitu. Nah, Kayak tembok lah kurang lebihnya gitu. Karena dulu-dulu mamaku tuh suka ngomong, hati-hati loh sama laki kayak gitu kan ya. Dikasih nasi di rumah makan tai di jalan kayak gitu kan. Jadi Nah ini tuh lagi. Jadi hari ini peribahasa dari mungkin tahun 80-annya listener bisa lihat. Gak masalah. Gak usah ngelak. Thank you. Terus mama bilang hati-hati sama laki-laki. suka gitu kan. Kalau pergi-pergi hati-hati, nggak boleh minum-minum bareng ya kayak gitu-gitu lah. Pokoknya banyak warningnya gitu. Sampai aku tuh kaku banget sama laki tuh takut. Jadi kalau di kampus kan banyak di lift apa gitu kan. Kalau sebelahnya laki tuh udah yang geser-geser. Kok nggak takut sama yang ini? Ya, Nah, ya that's the point. Mungkin ini ya. Emang jodohnya kali ya gitu. atau mungkin sebenarnya ada latar belakangnya juga sebenarnya, mungkin dulu mami seperti itu, mungkin ya dasar laki-laki ya di luar rumah kasih makan nasi, di luar makan tai gitu. Ya mungkin ada sesuatu juga gitu kan, entah itu kepahitan juga dan segala macam Pasti. kan, gitu. Cuman kaku banget. Nggak tahu caranya tuh gimana gitu, nggak ngerti sih gitu. Oke, dan Gitu memang sih. pastinya kan gambar diri yang tidak baik itu atau belum sempurna itu kan ada Penyebabnya? prosesnya dari rumah kan, apalagi mamah yang mungkin ekstra wanti-wanti dan segala macam. Dan kalau misalnya Sis Jenny boleh cerita di rumah itu seperti apa kondisinya, dan Sis Jenny itu berapa bersaudara Iya. dan gimana pola didiknya, apakah karena mamah nggak, wah anak gue cakep banget jadi gue nggak bisa nih terlalu di war gitu, nggak bisa, jadi dari rumah tuh udah dibekalin yang mungkin quote unquote berlebihan. Aku 2 bersaudara. Terus di zaman kuliah itu memang kondisi orang tua kurang ideal gitu kan ya. Papaku nggak pulang gitu kan. Tapi mamaku itu modelnya cinta damai gitu, di rumah tuh nggak pernah yang kayak ribut atau gimana gitu kan. Selalu menutupi, dan mungkin orang tua yang kurang ekspresif ya. Jadi nggak gampang cerita sama anak tuh, nggak terbuka gitu kan. Mungkin nangis aja nggak berani diliatin kayak gitu loh. Tapi kita kan tahu kan, mungkin masuk ke kamar, dalam kamar nangis mungkin gitu kan. Seperti itu. Jadi kita tuh seolah-olah tidak ada apa-apa, baik-baik aja, padahal ya luka di dalam lah mungkin kayak Ya gitu. broken lah, broken. Jadinya aku juga menjadi pribadi yang tertutup gitu, yang rindu juga, haus mungkin gitu ya. Tapi berusaha untuk baik-baik aja gitu, nggak apa-apa kayak gitu loh. Itu sih. Itulah yang tadi dibilang sama Bro David, sebetulnya dalamnya ada luka. Betul. Broken home di rumah. Sorry, berarti hubungan papa sama mama nggak baik. Iya. Papa nggak pulang ke rumah, mama kayaknya menganggap itu semua baik-baik aja, padahal mereka tidak akur seperti Iya. itu. Gitu. Terus bang, maksudnya kayak walaupun papa nggak pulang gitu kan, mama kan ada sebagai ibu rumah tangga hadir gitu ya. Apakah kan ada juga beberapa keluarga yang fungsionalnya cuma satu nih. Nah fungsi mama kan berarti kan jadi quote Double. unquote satunya orang tua tuh, satu-satunya orang tua di rumah kan. Nah cara didiknya gimana Kak Jenny? Apakah memang yang militer, atau mungkin memang penuh dengan wejangan, atau mungkin yang super dingin banget sehingga ya tadi itu ada hasilnya yang akhirnya harus dibesarkan atau dibenarkan pada saat besar gitu? Lebih ke dingin sih. Oke. Jarang gitu sama orang tua tuh heart to heart tuh nggak ada sih. Jadi ya udah activity biasa aja gitu, masakin, makan, pergi hati-hati, di mana kok belum pulang ya, gitu-gitu aja sih. Gitu. Jadi memang kehangatannya juga minim banget gitu ya. Mungkin itu yang membentuk akhirnya pada saat tumbuh dewasa jadinya ya memang kayak, oh
this is normal gitu. Hidup kayak gini tuh yang lempeng-lempeng aja gitu tuh normal gitu. Pada saat masa-masa remaja sebelum kuliah gimana Kak Jenny? Masa remaja sebelum kuliah kondisi orang tua sih baik-baik aja ya, tapi memang ya itu tadi bukan orang tua yang ekspresif, yang mungkin sama kita tuh meluk, nyium, itu memang di keluarga gak seperti itu sih, gitu. Tapi pada saat sekarang kamu udah sehat gitu ya, sudah bisa melihat dulu Jenny yang pas SMP tuh, kalau now you know the love of God, dia tuh Jenny yang waktu SMP itu kenapa ya dia melewati masa remaja dengan seperti apa? Apakah memang yang kelihatannya di luar lempeng-lempeng aja padahal di dalamnya udah ada luka, banyak emosi, bukan marah, emosi yang tidak terlampiaskan karena memang didikannya sama mamah yang juga tidak belajar tuh emosi tuh gimana atau gimana? Iya, modelnya anak yang flat. Dulu tuh SMP aku dibully loh. Jadi kalau sekarang ada bully-bully itu ya, baru inget dulu tuh aku SMP tuh dibully kayak gitu kan ya. Kayak gitu kan. Terus kuliah ngalamin kayak gitu. Jadi baru sekarang sih ngerasa sembuh. Baru sekarang tuh aku ngerasa kayak bisa merasakan orang lain, bisa mikirin orang lain gitu. Dulu tuh aku cuek, aku nggak bisa mikirin orang lain, nggak punya temen, nggak bisa kerja sama dengan orang lain, sendiri lah gitu. Nggak butuh orang. Mungkin saya perjelas karena waktu itu saya lihat banget ya, waktu lagi ternyata begitu kejadian saya lihat, kok kenapa ya pasif banget gitu kan, ternyata no ekspresif, ya nggak percaya diri. Jadi menurut saya gini, kamu tuh harusnya dengan segala faktor yang kamu punya tuh harusnya kamu jauh bisa lebih percaya diri. Gitu iya ya. dong, kamu tuh bisa lebih ekspresif, feel-nya kamu lebih enak. Kok enggak, susah banget. Bahkan setiap kali misalnya kita mau pergi makan aja tuh untuk menentukan kamu makan apa, ya terserah gitu kan. Kamu ini apa, terserah gitu kan. Jadi hati-hati tuh kalau cewek ngomong gitu. Iya loh. Mau pindah lagi di sini. I mean bener, hati-hati kalau cewek ngomong ada sesuatu di baliknya. Mau makan apa? Terserah. Mau makan di mana? Terserah. Bilang kita udah tentuin, kok makannya ini sih? Ada yang mau diluapkan? Enggak, ini cuma cerita teman-teman aja. kayak masih ada luka. Iya, nah mungkin abis itu lo bisa konseling gitu loh. Kadang-kadang tuh cewek terserah, either memang kita nggak tahu atau kayak kita juga ngetes juga sih. Ini orang udah jalan berapa lama tuh bisa ngerti gak sih selera gue apa? That's why when you choose the wrong place, kalau pilihnya makanan ini sih gitu. Kalau Bro David dulu ngalamin gimana? Apa itu dites juga sebetulnya? Ya Atau enggak memang sih. Coba kan kalau kita ngobrol kok kayaknya gimana ya, waktu dulu nggak ngobrol nggak belum seenak ini gitu kan. TikToknya pun kalau kita acting tuh TikToknya tuh lama gitu kan. Ya. Tik terus gak ada toknya. Dia banyak ngomong. Saya Aku tuh banyak ngomong. orangnya nggak bisa ngejawab atau merespon. Jadi dia selalu yang banyak ngomong, aku tuh diem. Gitu. Nah, Modelnya begitu. Waktu itu saya lihat gini kan, sampai waktu begitu udah pacaran, saya bilang gini, kamu tuh kayaknya perlu ini awal dia masuk ke dunia entertain ya. Kamu harus ikut ini loh pemilihan wajib Sebuah Femina kontes ya. waktu itu zaman waktu itu majalah Femina gitu kan. Nggak usah lah gitu kan. Sampai akhirnya saya yang paksa, saya yang daftarin. Ya, Kamu yang make upin? diajarin. Saya bilang, ini kamu pakai bedak kayak gini, kamu pakai foundation kayak gini, ya. Karena kan waktu itu Dia yang ngirim fotonya itu. Tapi effort. Hah? Tapi effort dianya. Davidnya yang Nggak effort? tahu, pokoknya dia Effort. pakai foto Iya, yang saya. udah ada, dia kirim. ya gitu. Oke. Sampai akhirnya keterima. Karena menurut saya gini, kamu tuh punya sesuatu gitu kan. Akhirnya udah keterima, finalis gitu kan, tawaran banyak. Oke, casting di mana-mana, tuh kan bener kan. Tapi setiap kali pergi itu ya udah gitu flat aja kayak tembok. Oh ya, action, foto. Ya udah gitu kan. Kok kayaknya kering banget gitu kan. Nah, dulu kita belum terlibat aktif dalam pelayanan juga. Jadi waktu kampus tuh masih benar-benar belum kenal Tuhan Belum, banget, Pak, ya? belum banget gitu kan. Jadi gimana ya? Jadi kalau saya push, kamu tuh harus seperti ini, harus relax, harus santai, senyum. Malah nangis. Oh. Nangis itu. Udah kamu aja gitu kan ya. Sampai akhirnya pergi casting, pulang Sering pulangnya berantem. nangis. Iya, kalau pergi casting. Karena kayak dimarah-marahin. tersiksa. Kayak dimarahin. dong. Dia merasa itu dia Di mobil dimarahin. misalkan pulang ya tadi tuh kamu mestinya gini gitu loh. Kalau aku disuruh gini tuh kamu gini, kayak jangan kaku gitu loh. Gitu kan. Gitu. Natural aja, santai. Ngomongnya gini kan. Jadi Saya ada ikut. masa tuh aku nggak mau stop. Di satu sisi ini merasa bahwa Ini agensinya yang bisa melihat. Kamu tuh bisa. Ayo lebih relax lagi. Ini kalau kayak anak-anak lomba sekarang, ibarat kata ini maknya ya, say. Ayo. Dari ujung panggung, yang benar. tapi
Tapi dari Jenny-nya ngerasa susah apa karena rendah diri atau nggak pede atau gimana gitu. Rendah diri, ngerasa nggak bisa gitu. Kan mungkin di dalamnya dia lagi sibuk atau apa yang dipikirin kan. Oke. Apalagi kan mungkin luwes. Kak Jenny kok memang dulu sebelum itu juga kan basicnya introvert banget kan. Jadi sibuk banget sama dunianya sendiri. Jadi begitu ketemu extrovert bingung, nangis gitu. Jadi kayak berantem. Tapi satu yang gue highlight ya, bahwa si Ko David ini dia tuh begitu mengenal seorang Jenita, dan again mereka belum kenal dalam Tuhan ya. Tapi emang rencana Tuhan tuh luar biasa buat setiap anaknya. Aku tuh percaya ya dan amin. Walaupun dia kayak wah di looknya ini oke banget, ketika mengenal lebih dalam kok kayak gini ya, berbeda. Tapi dia itu sebagai laki-laki yang maksudnya bereffort pun, dan akhirnya dia bertahan loh. Karena kalau misalnya banyak orang yang ketemu sesuatu yang gak sesuai harapan atau ya, apalagi anak muda masih ini model standar ya, tinggi. Bisa aja kayak thank you next. Iya. Mungkin aja kan, tapi Ko David ini memilih bertahan gitu. Sebetulnya mungkin walaupun Ko David belum kenal Tuhan saat itu, apa yang membuat seorang David Tan ini bertahan sama seorang Jenny Tan dengan segala berantem habis casting? Kamu sebagai seorang leader yang ngelihat talent orang ini nggak nyampe-nyampe, dia juga lagi berproses gitu kan. Apa yang membuat kamu bertahan? Sebenarnya waktu itu ya saya juga nggak benar-benar banget loh. Karena waktu lagi di zaman itu pun juga saya nggak mengenal Tuhan. Saya Katolik pada umumnya, ke gereja setiap minggu karena disuruh, dan ya udah takut dosa, udah itu aja. Kehidupan saya pun saat itu saya masih karena saya dari Bandung, saya ada teman-teman juga lingkungan yang kurang baik-baik aja. Saya terlibat kuasa kegelapan juga, saya ada pakai ilmu-ilmu yang lain gitu kan. Jadi kondisinya juga nggak baik-baik aja. Mungkin kalau waktu itu mungkin obsesi saya yang tidak tersampaikan akhirnya tersalurkan mungkin. Bisa juga. Makanya memang fungsinya agensi sama artisnya. Agensi sama artisnya pas gitu. Kalau saya nggak bisa, kamu pasti bisa. Maksud lo? Begitulah. Tapi sebenarnya ada satu yang saya ingat banget, ada satu suara sebenarnya. Saya ngerasa waktu itu. Jawaban pertanyaan saya ini nih. Ini. Padahal tuh saya bingung juga setelah, maksudnya kok dulu baru tahu kalau itu sebenarnya itu suara Tuhan menurut saya. Bahwa saya merasa ada dititipin juga untuk istilahnya Jenny itu ada sesuatu yang Tuhan mau pakai lah. Di balik itu saya ingat banget ada suara ya, tuntun bimbing seperti itu. Gitu. Jadi saya dulu nggak tahu itu apa, tapi hari ini saya tahu karena saya udah dalam pelayanan. Oh itu Roh Kudus. Gitu. Itu sih yang saya tangkap sih, yang saya ingat. Tuntun dan bimbing. Kita stop sampai situ dulu dengan Bro David. Sekarang kita mau balik lagi ke Jenny. Tadi kita sempat ngobrol juga, maksudnya Jenny ini melewati masa-masa remaja yang kalau tadi mungkin kita sekarang ngobrolnya sambil ketawa-tawa ya, gitu kan. Tapi I believe untuk teman-teman listeners di luar sana yang sekarang masih remaja, kita hormonal remaja aja tuh mengenalinya sulit. Apalagi kalau misalnya lagi-lagi Jenny tadi bilang juga berangkat dari keluarga yang dysfunctional, apalagi tugas seorang ayahnya tuh tidak didapatkan. Jadi mungkin waktu itu udah mengenal, oh ya kenapa aku nggak bisa memilih, kenapa aku tuh ya flat banget, kenapa tuh aku ketemu laki ya takut gitu kan. Nah kalau kehidupan seorang Jenita, kalau tadi kan kita lihat dari point of view-nya ya, seorang David yang pasti bisa segala macam. Nah kalau dari sisi seorang Jenita yang akhirnya ketemu seorang David dan mengalami perubahan karakter, itu gimana Kak? Karena kan again, berangkat dari keluarga yang broken home itu nggak pernah mudah. Dan ketika mau beranjak dewasa ketemu pasangan yang ternyata juga langsung bikinnya awalnya nggak mudah walaupun akhirnya baik adanya. Kamu sendiri point of view-nya gimana? Ya, aku tuh kehilangan leader. Nah, aku tuh menemukan sosok leader di dia. Dia yang nge-lead aku. Gitu loh. Kamu tuh ini, kamu harus gini, kamu harus gini. Dan aku tuh butuh itu, butuh arah. Gitu. Kamu tuh masa depannya cerah loh. Kamu tuh cantik loh. Tuhan tuh kasih kamu tuh kayak gitu loh. Kamu tuh bisa jadi model. Kamu tuh bisa di entertain. Kamu tuh kayak gitu. Kebuka tuh. Oh gitu ya, aku tuh berharga ya gitu. Jadi dia tuh yang ngasih arah gitu loh. Ngasih arah ke aku. Ya. Mendidik aku gitu. Walaupun gak gampang ya saat itu gitu terimanya langsung nerima tuh gak gampang. Gitu. Tipe leader banget sih. Ngelit gitu. Dan tadi kamu juga sempat bilang bahwa pada saat perbincangan kita di sebelum podcast ini adalah ketika aku nggak dapat kasih sayang dari ayahku di bumi, tapi Tuhan tuh langsung memberikan kasih sayang itu langsung ke aku. Dan aku juga ini pengen cerita bahwa aku juga pernah dengar statement itu dari anak-anak yang memang bilang dia tuh tidak mendapatkan kasih sayang dari ayahnya. Nah kalau kamu boleh cerita dari your point of view sebagai anak yang tidak mendapatkan
peran pemimpin, peran ayah dan kasih sayang ayah langsung, tapi kamu bisa langsung dapat dari Tuhan itu prosesnya kan gak gampang kan? How you deal with that? Pada masa pacaran itu jalan Tuhan ya. Dia itu dapat flyer kursus evangelisasi pribadi. Cap di paroki. Nah saat itu kita ikut berdua tuh. Awalnya dia doang. Aku bilang aku nggak mau ikut. Tapi dia maksa, ayo ikut bareng. Nah dari situ tuh. Dari kursus evangelisasi pribadi itu aku ngalamin pemulihan bertahap tuh. Dari abis ikut retret gitu ya. Baru tahu. Oh ternyata aku tuh ada luka, harus disembuhin. Harus lewat retret dan lain-lain gitu. Nah itu mulai tuh sembuh, berubah gitu. Dari situ sampai akhirnya haus, rindu pengen melayani. Cari tuh komunitas, persekutuan doa. Sekolah Bible. Nah sekolah Bible study. KPKS kayak gitu deh, haus pokoknya pengen melayani, pengen masuk semua gitu, dicoba kayaknya menemukan itu tadi bapak yang sejati. Ternyata aku tuh punya, aku tuh anak, aku tuh dipilih, aku tuh gambar serupa dengan Allah, aku tuh berharga, gambar diri dipulihkan gitu loh. Aku menemukan bapak yang sejati, Tuhan Yesus sendiri gitu loh. Itu sih. Dan Setelah itu kepenuhan perubahan yang paling kamu rasain adalah ketika ya berproses ya bertahun-tahun kan pastinya. Apa yang paling signifikan yang mungkin orang bisa lihat dan kamu disampaikan ke kamu? Ya orang lihat tuh aku tadinya jutek banget, jutek, jarang ngomong gitu ya. Mulai berubah tuh, aku tuh mulai bisa ngomong, mulai bisa berteman gitu sih. Dan itu yang berubah ya gitu loh. Kok kamu sekarang gini ya gitu. Terus mulai mau dikasih beban. Kamu jadi singer ya. Kamu baca pengumuman ya gitu. Mulai mau belajar. Tadinya kalau suruh doa aja kamu aja, dia gitu loh. Dia aja gitu. Yang extrovert aja yang Itu dari perubahan seseorang yang sangat tertutup akhirnya pelan-pelan bisa Yes. diubah lewat Iya. begitu ya. Itu proses ya. Jadi yang tadi disampaikan tuh prosesnya lumayan panjang loh. Berapa Nggak langsung tahun tuh? tiba-tiba. Jadi kalau misalnya tadi itu Kan 99 2000 dekatnya ya awalnya ya. Iya. Jadi gini, ada satu juga yang mungkin ketika kita pacaran dan juga masuk ke dalam rumah tangga yang tadi belum diceritakan, menurut saya agak posesif juga. Curigaan juga gitu kan. Nah mamanya kan udah pesan-pesan tadi. Jadi Aku sama dia posesif. Jadi dompet dicek, handphone dicek gitu kan. Serius. Siapa yang habis telepon, WA sama siapa gitu kan. Ya, jadi nggak langsung tiba-tiba seperti ini. Trust tadi misal langsung percaya enggak Trust issue, juga. Trust isunya kenceng ya. Oh, iya. Plus waktu itu ditambah akhirnya dia ada di dunia entertain. Saya pun sebenarnya di dunia entertain. Saya waktu itu kan 10 tahun saya sebagai instructor di Celebrity Fitness gitu kan. Oke. Jadi dunia kelas RPM, yes, RPM, body pump gitu kan. Bisa. Bisa seperti David. Sini nggak masuk, saya masuk di sebelah sini. Berarti memang persistennya seorang Davitan itu teruji. Bukan hanya pada wanita tapi dalam karir juga luar biasa. Dia dapat panggung, dia instruktur tuh kan di depan Iya, gitu iya, kan. Lah iya itu kan juga selebriti fitness. Iya, jadi waktu itu Maaf dia built-in di sini. Konsepnya celebrity fitness built-in di sini. oh iya. Gak masalah. Ini kalau built-in gak masalah ya. Pakai lanjut. potong. Jadi pernah ada waktu itu di masa-masa buat kita ya secara karir kesuksesan, dia sukses kita sukses gitu kan. Oh kamu punya fans kamu, saya punya fans kamu. Tapi ya tadi balik lagi. Untungnya sih saya selalu dari balik lagi karena dari awal tuh kita dibangun dasarnya tuh sudah di dalam pelayanan. Saya bisa ngajar sebagai instructor. Dasarnya modalnya dari mana? Waktu saya di PD. PD. Saya mulai jadi singer, saya mulai jadi worship leader. Jadi dasar itu yang saya pakai buat saya ngajar. Dia juga belajar dari mana? Baca pengumuman. Oke. Baca pengumuman, bisa nyanyi. Akhirnya kita mulai ada di atas panggung. Dan setelah itu Tuhan angkat maju terus ke depan. Oke, mungkin ada listeners juga yang belum tahu gitu. PD itu apa? PD itu persekutuan doa. Jadi mungkin dari umat-umat gereja ada membentuk persekutuan kelompok-kelompok kecil ataupun besar gitu ya, berkumpul satu untuk belajar Bible dan segala macam, dan kursus evangelisasi pribadi, sekolah evangelisasi itu juga salah satu part of it lah, sejenis seperti itu. Karena kan kita nggak tahu siapa yang nonton udah tahu PD atau belum, kayak udah tahu apa belum, dan di sana biasanya kita belajar firman, nyanyi bareng
gitu yang orang pelayanannya kita lagi, dan biasanya anak muda seperti Bro David dan si Jenny pada saat itu bertumbuhnya juga dari situ, ya kan? Saya senang sekali punya partner yang sangat berwawasan luas. I know, right? I know. Aduh, bangga sekali. Jadi habis ini kamu mau jadi instruktur. Habis ini saya mau jadi instruktur. Bukan. Kenapa sih harus selalu begitu? Jenny berarti tadi punya masalah trust issue dengan apa yang dilakukan David. Segala macam semua dikontrol, posesif. Apa ini berarti dari ya tadi pesan-pesannya mama. Juga mungkin dari pengalaman papa yang kemudian gak pulang ke rumah segala macam broken. Itu menyebabkan kamu pribadi seperti itu. Sembuhnya berapa lama bisa begitu? Ya itu tadi awalnya dari ikutan kegiatan-kegiatan rohani itu, lama-lama pulih tuh. Lama-lama aku udah mulai bisa nerima, mulai ngajakin mamaku. Jadi di tengah tantangan itu mamaku dibaptis, kayak gitu. Oke. Ya, terus dalam perjalanan itu 10 tahun tuh papaku nggak pulang. Sorry, sebelumnya mama dibaptis, memang mama sebelumnya bukan Nasrani? Bukan. Oh, oke, gitu. sure. Terus dibaptis lah. Kemudian 10 tahun tuh perjalanannya doa-doa tuh. Aku kalau malam tuh dulu minta dukungan doa lah pakai radio gitu kan, radio-radio rohani tuh kalau malam kan. Gitu, kok nggak pulang-pulang gitu kan, minta dukungan doa papaku pulang, di retret lah di mana. Itu aku merasa aku nerima ini nih. Rekonsiliasi itu sama Tuhan. Pelan-pelan. Terus aku rekonsiliasi sama diriku sendiri. Itu tahapannya tuh. Gitu ya. Terus mulai tuh aku ngajak keluarga, ngajak mamaku. Gitu. Terus 10 tahun tuh perjalanan papaku nggak pulang ke rumah. Tahun ke-10 papaku pulang dalam kondisi stroke. Sakit. Merawat lah di rumah. 13 tahun papaku stroke. Oke. Kira Ini aja. kita ini karena kayak langsung dor gitu kan. Tuh lucu dor. Lu jangan Aku gimana. kaget. Ya makanya aku juga kaget. Iya. Sama. Kita juga kaget karena mereka ceritanya santai tapi kita sebagai listeners kayak oh my god. Oke. 10 tahun, satu dekade, doa tiap malam, mau belajar kenal diri sendiri, itu kan mau nggak mau dikiki sama Tuhan kan? Iya. I wanna know, supaya listeners juga tahu, doa seperti apa yang dipanjatkan sama Jenny di usia itu, dan apakah langsung bisa nih karena sering pelayanan di PD langsung bisa menerima bahwa oh ya aku memang mau doa papaku kembali, karena kan ingat papanya kan juga tidak dysfunctional. Bukan papa yang didamba-dambakan, we have to say that gitu kan. Jadi doa seperti apa yang sama 10 tahun ini seorang Jenny panjatkan dan juga berdoa untuk dirinya sendiri loh. Pengen kembali punya keluarga yang utuh, yang normal. Pengen balik Kepengen papaku tuh bertobat lah, pulang lah, kayak gitu sih. Lebih ke kasihan mamaku kayak gitu. Selama penantian 10 tahun itu kan gak mudah. Apakah di 10 tahun itu sempat marah juga? Karena kan kita ngomongnya gampang ya sekarang 10 tahun. Tapi kan Kak Jenny waktu itu dengan segala emosinya, dengan segala beban yang dijalaninya di saat itu kan it's not easy. Mungkin marah tapi nggak dikeluarin ya, karena ya itu tadi modelnya kaku kan. Jadi mungkin nahan aja di dalam gitu kan, nggak pernah punya temen cerita juga gitu. Jadi terbantu banget tuh kalau pujian penyembahan. Nah itu saya ngerasa bisa keluar gitu loh emosinya, bisa nangis, bisa pakai doa ternyata gitu kan. Firman. Ternyata kita nggak bisa ngomong sama orang tuh bisa ngomong sama Tuhan gitu loh. Jadi ya itu sih merasa pulih gitu loh, ada teman cerita, curhat sama Tuhan gitu. Dan ini luar biasa banget sih maksud gue. Even if dia lagi berusaha untuk mencari kedamaian, tapi Tuhan juga tetap punya cara untuk shaping her ego dari dalam gitu. Halus banget gitu ya, tapi ternyata kayak bisa pulih dan segala macamnya sampai the moment akhirnya your dad come back. Mungkin juga dengan news yang tidak diinginkan, which is dia tidak sehat gitu. So tell me what happened that day. Aku dari gak pulang, akhirnya pulang masih banyak PR-nya, pakai ngerawat, bosen banget. Aku setiap hari kayak gini, gitu kan. Kadang nunggu loh, kadang ada galaknya juga kalau pas kecapean. Udah pak, makannya udah pak. Ayo pak cepetan pak, aku ini udah mau pergi, aku masih ada urusan, masih mau kemana kayak gitu. Nah, justru tadi pertumbuhan itu bukan ketika yang di luar berubah, ketika yang di dalam yang berubah. Hari ini kita bisa ngomong bahwa kalau kita punya tantangan, jangan cari jalan keluar, tapi cari jalan ke dalam.